Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Bu Indriani, Pak Frederick, Pak Jonathan, Ibu Magdalena sudah sehat ya? Oke, Pak Darmawan, shalom. Bu Marta, apa kabar semuanya? Praise the Lord. Kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini. Oke. Ya, baiklah. Kita akan memulai ibadah kita malam ini dan kembali kepada host kita. Kita mulai karena sudah 2 menit ya. Ya. Ya, Bu Indriani bisa buka mic lagi. Shalom Pastor, shalom. Shalom Pak Darmawan, shalom. Apa kabar Pak Darmawan? Ya, Baik, selamat Pastor. malam Pak Darmawan. Selamat malam Pak Ponidi, Bu Magda. Ya, selamat bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Percaya lewat ibadah CLCC yang sakit disembuhkan, yang kekurangan disembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Amen. Bu Magda, tadi Bu Magda yang sakit ya, luar biasa ya Tuhan sembuhkan ya. Tadi bilang, saya pusing Pak, saya pusing Bu Indri, minum Oskadon. Ya, Tuhan Yesus memberkati, sudah sehat kembali, Tuhan memberkati, tetap semangat melayani Tuhan lewat ibadah CLCC, jerih payahnya tidak sia-sia, Tuhan memberkati. Ya, saya mau bacakan susunan acara pada malam hari ini. Malam hari ini tanggal 31 Juli, hari Senin, host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader yaitu PS John Sambunan MA beserta pembicara firman Tuhan untuk doa. Pak Freddy, Pendeta Freddy dari Bogor yang pembicara. Oh iya, ya. Hari ini yang melayani yaitu Pendeta Frederick Manuata dari Bogor, ya, Pak? Ya. Dari Bogor. Ya. Dan doa profetik dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, dan pengumuman dibawakan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri, dan doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA. Dan terima kasih. Selamat malam Bu Rosalin, cantik sekali. Ya, salam buat Pak Glory. Ya, juga selamat malam Pak Frederick Manuata. Tuhan memberkati, sehat selalu. Bu Marta, Bu Sinta ya. Selamat beribadah lewat ibadah CLCC pada malam hari ini. Dan kami percaya malam hari ini ada lawatan Tuhan terjadi. Yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada PS John Sambut. Oh, selanjutnya kita bukan dulu. Ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, selamat malam Bapak. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan berkat anugerah-Mu Tuhan sehingga kami berkumpul lewat Zoom, lewat ibadah CLCC. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada saat ini dan melawat kami semua. Berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhir kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan terima kasih sahabat-sahabat sudah bergabung ya. Malam ini ada Pendeta Frederick dari Kota Bogor. Shalom Pak Frederick. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan di malam hari ini. Satu pujian yang terindah yang kita akan nyanyikan bersama ya. Haleluya, Dia layak kita sembah, layak kita tinggikan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin.
Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang memuja-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, Yesus. Mari katakan sama-sama, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Katakan sama-sama, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di hadapan-Mu kami datang menyembah, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu sampai selamanya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami datang menyembah Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu sampai selamanya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja atas kami. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau luar biasa Tuhan. Dan malam ini kami datang untuk bersorak. Kami memuji Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, yang layak disembah sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Yesus yang terindah ya. Amin. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan dengan sukacita. Oh Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Semuanya katakan, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan senang hati kan sama-sama sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah
haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Hei, kita segenap hati katakan sama-sama, Kau layak disembah Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu, haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah, haleluya, semuanya. Soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Lambaikan tangan bagi dia. Soraklah, haleluya, haleluya. Oh, sorak haleluya, soraklah, haleluya, semuanya. Soraklah, haleluya, haleluya. Kami mau bersorak, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini rindu kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kami sungguh merindukan Engkau Yesus. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami. Haleluya. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkau menjadi segalanya dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Mari bawa segala hidupmu kepada Tuhan. Hampiri Tuhan seperti rusa di sungai-Mu. Haleluya. Mari katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu oh ku berserah. Katakan sama-sama, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami semua ada di hadapan-Mu Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai-Mu yang berair. Seperti domba yang merindukan rumput yang hijau. Seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan. Kami merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hati
Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan yang sudah hadir bersama kita malam ini. Doa ini akan dibawakan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan hambanya Pak Frans Angki Kuara. Terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dengan anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus Bapa telah memelihara kami Tuhan. Di dalam segala kesibukan kami Tuhan Yesus. Bapa telah memberikan kami napas kehidupan dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Bapa, dan pada saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu ya Bapa. Kami sekelongkup anak-anak-Mu yang rindu akan firman-Mu ini Tuhan. Bapa berkati kami semua Tuhan pada saat ini untuk mendengarkan akan firman-Mu. Berkati Pak John Sarbunan yang akan membawakan firman ini Tuhan Yesus. Kiranya firman ini yang dia bawakan Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk kami menjalaninya hari lepas hari ya Tuhan. Bapa Surgawi berkati beliau Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Berkati semua kami saat ini yang mengikuti akan ibadah ini Tuhan Yesus. Bapa mau diamkan semua roh-roh yang lain. Yang selalu akan mengganggu kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang mau mengitari kehidupan kami saat ini. Pada saat kami beribadah ya Tuhan Yesus. Bapa terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada saat ini Tuhan Yesus. Doa pembukaan daripada ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa. Yang kami berbuat melawan titah dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus sepanjang hari ini Tuhan. Agar ibadah kami ini boleh sampai kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Luar biasa. Terima kasih untuk doa yang sudah dinaikkan ya oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa pada malam ini, dan kita berdoa untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta Frederick STH ya dari Kota Bogor, Pak Frederick Manuata ya. Mungkin ini sama dengan daerahnya Pak Frans Angki ya, Pak Frederick Manuata, marga Manuata, apakah sama dengan yang Kuara dari sana? Bukan. Kalau Kuara itu dari Tepa kalau tidak salah, Pak. Oh gitu ya. Serwaru. Serwaru. Ya, oke. Baik, Pak Frederick, anaknya sudah berlayar, Pak Frans Angki Kuara juga anaknya sudah berlayar. Kita doakan supaya semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Oke, mari Bapak Ibu kita sambut hambanya Bapak Pendeta Frederick Manuata STH dari Kota Bogor. Kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah. Sebuah renungan yang akan beliau sampaikan malam ini, kita doakan supaya signalnya dalam kondisi bagus, tidak terganggu ya. Oke, kepada hambanya Pendeta Frederick Manuata dipersilakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus dan semua pemirsa yang berada di luar negeri. Amin. Dan semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam. Malam hari ini kita berjumpa. Memang beberapa kali saya berusaha untuk bisa hadir di dalam ibadah bersama, tapi oleh karena jaringan yang begitu luar biasa terganggu, maka akhirnya saya harus mengundurkan diri dan tidak hadir seperti Bapak Ibu sekalian setiap hari karena jaringan kami agak sulit. Ya, puji Tuhan, semua ini terjadi oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga siang saya pun dalam hati saya kalau malam hari ini jaringan terganggu, tapi selesailah segala sesuatu. Tapi puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bertemu bersama untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bagian firman Tuhan yang saya ambil dari
1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Tapi mengingat waktu yang begitu singkat dan sebaiknya kita baca ayat-ayat yang merupakan fokus yang perlu kita uraikan pada malam hari ini, yaitu mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama kita baca ayat yang ke-9, yang kedua ayat yang ke-10, dan yang ketiga adalah ayat yang ke-14. Oke, saya minta untuk kita semua membuka firman Tuhan dan kita membunyikan ayat-ayat ini bersama-sama. Yang pertama ayat yang ke-9, kita baca bersama-sama, demikian juga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14. Ya, saya hitung 1, 2, 3, kita mulai. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yang kedua ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-14 maksud saya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21, tapi 3 pokok inilah yang menjadi bahan pembicaraan kita pada malam hari ini. Sekali lagi mari kita berdoa, mohon urapan Tuhan. Ya, Yesus. Saya tidak terganggu segala sesuatu peralatan kita dan ibadah kita, renungan malam ini benar-benar menjadi satu berkat yang luar biasa untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan hadirat kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Hamba Allah yang melayakkan kami pada malam hari ini bertemu bersama untuk memuji, memuliakan Engkau, bahkan mendengar pesan-pesan yang daripada Tuhan bagi kami sebagai orang percaya. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Seringkali kami gagal di dalam dosa, melalui pikiran kami, perasaan kami, perbuatan, tutur kata kami. Ya, Yesus. Secara sadar maupun tidak sadar kami telah lakukan. Kami mohon ampun di hadapan Bapa yang Maha Suci. Biarlah malam hari ini Tuhan Engkau mengampuni kami, menyucikan kami, segala dosa kami disucikan, ditahirkan bersih. Biarlah hubungan malam ini bersama dengan Engkau boleh terjalin baik oleh karena si Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu yang Kau percayakan sebagai penyambung lidah Tuhan yang mau menyampaikan pesan-pesan-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu topik yang sederhana yang malam hari ini merupakan tema yang kita akan bahas bersama pada malam hari ini. Saya mohon supaya kita semua dapat meresponi semua ini dengan baik, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu semua kekasih Tuhan, satu topik, satu tema yang saya ambil dari bacaan kita, yaitu kasih adalah gerbang hidup. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena sesuai dengan apa yang ada, topik yang kita baca ini sebenarnya judul yang dikasih oleh Lai itu adalah Allah adalah kasih. Nah, Allah adalah kasih, dan saya
berpikir ini satu tema yang bagus, tapi saya ubah jadi Allah itu adalah kasih, kasih adalah gerbang hidup. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, tema ini punya ada dua alasan yang saya sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Yang pertama, Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah pintu bagi domba-domba. Yang kedua, saya beberapa minggu yang lalu saya dengar sebuah kesaksian dari seorang guru besar dari Arab. Dia adalah guru besar di universitas atau perguruan tinggi Al-Azhar di Arab Saudi. Nah, di dalam kesaksiannya dia katakan bahwa dia dilahirkan dari keluarga yang taat kepada agamanya. Dan setiap tahun dia melihat banyak orang dari berbagai macam bangsa di bawah kolong langit ini silih berganti, mereka setiap tahun harus pergi untuk menunaikan ibadah mereka dari berbagai macam negara yang ada di dunia ini. Tetapi dia bilang selama dia mengenal lingkungan dan dia melihat orang-orang yang setiap tahun ke sana untuk berbakti, tapi dia tidak melihat sesuatu yang dampak dari kehidupan mereka. Nah, satu ketika dia diizinkan oleh lembaga di mana dia bertugas di sana, dia pergi ke Jerman. Nah, dia di Jerman, dia bertemu dengan seorang gadis, lalu dia bercakap-cakap dengan gadis itu sekian lama dan dia melihat bahwa ada sesuatu yang tidak pernah dia lihat di orang-orang yang setiap tahun pergi menunaikan ibadah di sana. Tapi ketika dia berjumpa dengan perempuan gadis itu, dia melihat Tuhan. Amin. Dan akhirnya dari kehidupan daripada gadis itu, profesor ini bertobat dan dia menerima Tuhan Yesus ketika dia masih ada di Jerman. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah latar belakang daripada tema yang saya angkat. Bahwa di sanalah dia berjumpa dengan Kristus yang adalah kasih itu sendiri. Amin. Dia bertobat dan dia menjadi seorang yang menyembah kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, lewat tema ini ada 3 hal yang perlu kita bahas malam hari ini. Yang pertama dalam ayat yang ke-9, Yesus hadir supaya kita beroleh hidup. Amin. Ayat ini merujuk kepada sebuah ketergantungan. Kenapa saya katakan begitu? Kata yang ada di dalam pembacaan kita, supaya kita beroleh hidup. Nah, itu berarti hanya satu-satunya Yesus yang diutus Tuhan, tidak ada pribadi yang lain, yang diutus Tuhan hadir di bumi ini supaya kita memperoleh kehidupan. Tidak ada yang lain. Tidak ada kehidupan di luar Kristus. Amin. Hanya satu-satunya, yaitu Kristus, yang adalah kasih Allah itu sendiri yang dianugerahkan kepada kita sehingga kita memperoleh kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu bagian firman Tuhan, kenapa kita begitu diperhatikan oleh Tuhan? Kenapa ayat ini mengatakan supaya kita beroleh hidup? Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dia mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi daripada segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi tanpa Dia segala sesuatu tidak mungkin akan terjadi. Kalau bukan Dia, kita pun tidak akan hadir seperti kita ada sekarang ini. Amin. Ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa
Allah itu telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 4. Itu dikatakan begitu. Bahwa kita sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau kita merenungkan, siapa sih sebenarnya kita, saudara? Kita sebenarnya orang yang tidak mempunyai arti di hadapan Tuhan, tetapi justru Tuhan mengatakan bahwa kita sudah ditentukan, sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Berarti kita adalah orang spesial. Amin. Nah, lalu ayat yang kelima dikatakan lagi bahwa kita ditentukan dari semula untuk menjadi ahli warisnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan bahagian firman Tuhan ini, kita ini sebenarnya siapa? Kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa. Kita adalah orang, ya dikatakan firman Tuhan, kita ini sebenarnya debu. Tapi justru dari debu itulah kita diangkat untuk menjadi satu bejana yang berharga, ya, satu bejana yang berharga, yang spesial di mata Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya harap janganlah kita menyia-nyiakan hidup ini, karena seluruh keutuhan hidup ini ada di dalam jaminan Allah. Nah, beberapa minggu yang lalu saya melihat di televisi ada seorang bunuh diri pada saat di mana kereta lewat, dia buang diri ke rel kereta api, akhirnya dia mati terpotong-potong. Nah, tidak dikatakan dia itu siapa, tapi dia adalah seorang pria. Tapi sebelum dia bunuh diri, ada seorang polisi juga lebih dahulu bunuh diri di rel kereta api. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang seperti ini tidak pernah mengerti tentang kebenaran. Mereka tidak pernah berjumpa dengan Allah. Dalam arti tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan itu, sehingga mereka menyia-nyiakan dirinya dan memberi dirinya dibunuh. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sangat berarti, sangat berharga kita ini di hadapan Tuhan. Nah, bayangkan, kita dipilih sebelum dunia dijadikan dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Nah, itu berarti bahwa kita adalah orang yang sangat dirindukan Tuhan, sangat dihargai Tuhan untuk menjadi ahli warisnya. Dalam ayat yang kelima dikatakan seperti itu. Kalau kita menjadi ahli waris, berarti segala sesuatu yang menjadi milik Bapa adalah milik kita. Amin. Nah, di dalam firman Tuhan, dalam Mazmur pasal 23, firman Tuhan bilang begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita memiliki kasih itu, kita menggantungkan hidup kita kepada kasih itu, berarti kita adalah jaminan daripada kasih itu sendiri. Oleh karena itu, janganlah menyia-nyiakan hidup ini. Karena kita ini bukan orang sembarangan. Kita ini sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Amin. Yang bagian berikut yang dikatakan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan demikian. Iblis datang mencuri dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Dia datang supaya kita mempunyai kelimpahan. Bertolak lagi dari Mazmur pasal 23, dikatakan, ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini menunjukkan bahwa kita ditempatkan di zona berkat-Nya. Kita ada di dalam zona berkat Allah.
Kenapa kita ditempatkan di sana? Karena kita adalah miliknya. Kita adalah anak-anaknya, ahli warisnya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan begitu, bahwa kita adalah ahli waris Allah. Kalau kita jadi ahli waris, segala sesuatu yang menjadi milik Bapa diberikannya kepada kita. Saya yakin dan percaya Bapa yang di bumi ini tidak pernah mempercayakan harta kekayaan kepada tetangganya, kecuali anaknya yang menjadi darah dagingnya sendiri. Dia akan memberikan warisan itu. Nah, kalau Bapa duniawi aja seperti itu, apalagi Bapa yang menciptakan kita sebelum dunia dijadikan. Kasihnya begitu luar biasa, sehingga kita boleh menjadi ahli warisnya, dan kita menerima hak, menerima legalitas yang luar biasa dari Tuhan untuk memiliki harta kekayaan Allah yang seperti dikatakan oleh pemazmur bahwa kita dibaringkan di atas padang, di padang yang berumput hijau. Amin. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Roma 3 ayat 23 mengatakan begini, bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Dan dosa ini diwariskan dari nenek moyang kita, yaitu Adam. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 23 kalau tidak salah, ya. Ya, Kejadian ketika manusia sudah gagal di dalam dosa, kalau kita baca di dalam kitab Taurat, bahwa dalam kitab Imamat, bahwa jika dalam perjanjian lama orang kalau berbuat dosa dia harus mempersembahkan korban binatang ini sekian banyak. Satu dosa dia harus mengorbankan binatang sekian banyak. Bayangkan saudara, kalau seandainya itu masih tetap berlaku bagi kita sampai hari ini, satu dosa sekian banyak binatang. Nah, kalau sekiranya satu hari satu dosa yang kita perbuat, berapa banyak yang binatang yang harus kita korbankan untuk menghapus dosa kita? Tidak mungkin kita mampu untuk melakukan itu. Orang yang sekaya apapun tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengutus anaknya hadir dalam dunia ini untuk menjadi pendamai bagi kita, sehingga ya selama ini hubungan yang putus, jurang yang dalam, jurang yang begitu curam kembali diperbaiki dengan hadirnya kasih itu. Sehingga firman Allah berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepada Bapa harus melalui aku. Jadi satu-satunya Yesus sebagai jembatan yang kembali menghubungkan kita, kematian Kristus menjadi jembatan untuk kembali memulihkan hubungan yang telah putus, jurang yang telah memisahkan kita dari Allah. Yesus hadir, kasih itu hadir untuk menjembatani kita supaya kita memiliki
damai sejahtera itu. Kita diperdamaikan kembali dengan Allah seperti sedia kala sebelum manusia gagal di dalam dosa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan bahwa kematian Kristus itu mendamaikan, ya, dikatakan di sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh Amin. kita mendapat satu legalitas yang resmi untuk mendapatkan perdamaian yang sudah terjadi oleh karena dosa dan kesalahan kita. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang bisa dapat mengampuni dosa manusia. Hanya satu-satunya. Mungkin akhir-akhir ini kita banyak mendengar tentang pertentangan antara perdebatan antara orang-orang yang meragukan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai penyelamat itu terjadi. Tapi saya mau katakan untuk kita pada malam hari ini, apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Yesus Kristus sebagai jalan, sebagai pendamaian bagi kita. Tidak ada damai di luar Kristus. Yes. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai itu sangat didambakan oleh semua orang. Dan damai itu tidak ada di luar sana. Pemazmur mengarang sebuah lagu atau sebuah puisi, dia katakan, ke gunung tinggi dia naik untuk mencari damai, tapi tidak pernah dia mendapatkan damai di sana. Tidak pernah dapat. Tetapi pada zaman kita, damai itu tidak ada juga di luar sana, tapi ada di dalam Kristus Yesus. Dan damai itu adalah damai yang tidak akan dicuri oleh siapapun. Damai itu sudah diberikan untuk kita semua. Hanya bagaimana kita mau memfungsikan damai itu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memfungsikan damai itu, damai yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, berarti kita mencari damai di luar sana. Dan damai di luar sana tidak akan memberikan kedamaian bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah berjumpa dengan seorang misionaris dari Jepang. Dan misionaris itu berkata kepada kami begini, negara Jepang itu negara yang sangat makmur. Tapi setiap hari ada sekian banyak pemuda membunuh diri. Dia katakan, apa sih kurang di sana? Tetapi kenapa banyak anak-anak muda menyia-nyiakan dirinya dengan membunuh diri? Salah satu penyebab karena di dalam hidupnya tidak ada damai. Mencari damai di sana sini tidak ada damai. Lebih-lebih mereka lebih baik membunuh diri. Nah, inilah yang terjadi di Jepang sekarang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan sia-siakanlah diri kita. Marilah kita sungguh-sungguh mengamalkan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dia katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Berarti ia sudah memberikan damai ini untuk kita. Tetapi bagaimana kita memfungsikan damai itu, menghidupkan damai itu di dalam diri kita, supaya kita tidak seperti anak-anak muda di Jepang. Haleluya. Haleluya. 3, yang terakhir, ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa, saya ulangi lagi,
ayat yang keempat demikian bunyinya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Yesus hadir menjadi juru selamat dan kalimat juru selamat ini sudah didengungkan oleh malaikat Tuhan ketika Yesus lahir di Bethlehem. Kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan berita ini kembali ditulis oleh Yohanes. Dia hadir menjadi juru selamat bagi kita. Saudaraku yang kekasih, kenapa demikian? Karena di dalam Kisah Para Rasul ayat 12 dikatakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah begitu luar biasa mengasihi kita. Lewat 3 hal yang kita bahas pada malam hari ini, mari kita lebih lagi belajar dan mengembangkan itu di dalam renungan kita tiap-tiap hari. Dan saya percaya Tuhan akan lebih lagi memberikan kepada kita hikmat untuk mengembangkan bagian ini di dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pernyataan firman itu sangat luar biasa, sangat dahsyat, dan tidak ada sesuatu pun kepalsuan di dalam firman Allah. Oleh karena itu percayalah kepada setiap apa yang kita dengar pada malam hari ini. Ia hadir sebagai juru selamat dunia. Dan saya yakin kita semua pada malam hari ini, kita telah memiliki juru selamat itu sendiri. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus memberi kepada kita hikmat lebih lagi untuk membawa kita masuk lebih dalam mengerti bagian firman Tuhan ini. Hanya sekedar saja, hanya seketika saja saya menyampaikan ini untuk kita, tapi saya berdoa supaya Roh Kudus lebih lagi memberikan penjelasan yang lebih dalam bagi kita semua di dalam renungan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan mimbar ini kepada Pak John. Silakan Pak. Amin, amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord untuk renungan yang luar biasa ya yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Frederick Manuata dari Kota Bogor ya. Oke, untuk mengaminkan firman Tuhan ini kita akan berdoa terlebih dahulu dan doa ini menaikkan kota Surabaya. Ya. Oke, apa bunyi ini masih jalan kah? Oke, kita akan berdoa sama-sama ya. Mari kita satu kami bersyukur. Silakan Pak John.
Sinyal lagi nggak bagus Pak Predik. Oh iya. Cuacanya lagi ekstrim. Sinyal kurang bagus. Langsung aja ya Pak Fredrik, karena Pak John sinyalnya lagi nggak ada. Oh iya. Ya, kembali kepada saya, host selaku malam hari ini. Terima kasih buat Pak Fredrik Manuarta yang telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, yang luar biasa ya. Ya, firman-Nya pada malam hari ini yaitu kita datang supaya kita memperoleh kehidupan. Luar biasa ya. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan ya. Itu yang pertama. Supaya kita juga dipilih oleh Allah ya. Kita ini anak-anak Allah ya, anak-anak Tuhan. Kita harus dipilih jadi anak-anak Allah ya. Juga kasih Tuhan itu luar biasa kepada kita, juga kita sebagai ahli waris. Wah, seneng banget kalau saya sebagai ahli warisnya Tuhan ya. Tuhan itu memang semua juga senang, bukan saya aja. Pak Angki juga senang kalau jadi ahli waris Tuhan ya. Semua senang yang ikut Zoom pada malam hari ini ya. Karena Tuhan itu luar biasa buat kehidupan kita dimanapun kita berada. Menjadi berkat. Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita sebagai juru selamat dunia. Itu luar biasa ya. Tuhan menjadi juru selamat dunia. Tuhan memberkati Pak Angki, Pak Fredrik Manuarta. Tuhan berkati, sehat selalu, mencari Tuhan. Amin. Tidak sia-sia. Tuhan memberkati Pak Fredrik. Amin Ibu. Tuhan semua kita malam ini. Ya. Juga terima kasih kepada Pak Angki yang telah firman Tuhan pada malam hari ini. Peneguhan firman Tuhan memberkati Pak Angki, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Tuhan memberkati. Ya. Tuhan mungkin ada Pak John, ada kata-kata yang mau diucapkan? Kalau enggak, saya lanjutkan, Pak John. Ya, kita berdoa dulu, tadi agak terputus ya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa, meteraikan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Fredrik Manuarta dari STH dari Bogor, berkati dalam nama Yesus, firman Tuhan yang ditaburkan bertumbuh di hati kami, dan Engkau urapi hamba-Mu, Pastor Fredrik Manuarta lebih dahsyat lagi dalam pelayanan bulan depan di Pulau Wetar, Maluku Tenggara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke, kembali pada host kita malam hari ini. Dan nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyampaikannya sebelum kita mengakhiri kebaktian malam ini. Oke. Ya, nanti saya mau bertanya sedikit Pak John. Ya. Oh, silakan Pak. Ya, kita habis doa dulu, habis ini dulu baru saya bertanya. Ya, nanti setelah ini ya, setelah pengumuman ya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, silakan. Terima kasih Pak Frans Angki. Pak Dharma nanti mau tanya, silakan. Siapa lagi mau tanya, silakan ya. Ya, kembali yang bertugas, Bu Indriani, mic bisa dibuka. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak John yang telah mendoakan Pak Fredrik. Sehat selalu, diberkati Tuhan. Luar biasa ya. Dan terima kasih Bu. Ya, juga terima kasih kepada mbaknya yang setia Bapak John, Sambunan NA. Kita selalu dukung doa Bapak John agar semangat mencari Tuhan, lebih lagi sehat selalu. Luar biasa ya. Semangat diberkati, sehat selalu bersama keluarga. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Kami persilahkan Bu Weli. Ya baik, terima kasih Bu Henry. Saya tadi dari gereja jadi tidak
berpakaian yang sama ya. Belum kelihatan di layar. Ya, ini masalah signal di sini. Kalau nggak bisa, saya sudah kirim ke Bu Eli itu doa profetik. Bu Eli bisa lihat Dari Bu Henry, ya. saya lihat. Sudah bisa dilihat Bu Eli di Ya, HP-nya? sebentar. Oke. Ya Bu, bisa? Dari Ibu tidak ada terbaca. Sudah masuk nih. Kalau nggak bisa, saya aja yang gantikan. Ya. Ya, Bu tidak ada, Intan, tidak aja. masuk, Bu. Ya udah Sudah saya masuk. gantikan ya. Ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sudah mengalami kesaksian Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang rohani terbesar. I receive. I receive. Ya, tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Mereka Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan dan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Ya, perekonomian dan keuangan Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan serta keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan memelihara gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Ya. Praise the Lord. Ya, terima kasih. Juga terima kasih Bu Eli yang tadi membawakan doa profetik dan saya bantu kalau tidak mengurangi rasa kita untuk cari Tuhan. Juga pakaiannya juga tidak mengurangi karena Tuhan itu tidak melihat
dari pakaian kita. Tuhan melihat hati kita. Oke, Bu Eli, Tuhan memberkati Bu Eli. Sehat selalu, semangat untuk mencari Tuhan. Jeripayanya tidak sia-sia. Oke. Dan selanjutnya pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Kami persilahkan Pak Jonathan Ponidi. Terima kasih Bu Indriani, kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 26 8401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 3069 2929 atas nama Mario Johannes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan. Ibadat gereja CLCC dimulai pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Info penting, harap Ibu, Bapak, dan saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like dan kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Udah lewat, Pak Bruri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistewati di 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri, ya. Tuhan berkati Pak Jonathan Ponidi bersama Ibu Magdalena. Untuk diketahui nanti Ibu Sinta, nomor yang tertera di depan layar monitor ini diganti ya Bapak Ibu, karena nomor ini sudah dihack orang. Jadi nomornya pakai yang nomor baru ya. Jadi nomor ini sudah tidak berlaku lagi, saudara-saudaraku. Jadi nanti kita akan gantikan dengan nomor yang baru, nanti baru disampaikan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Jonathan Ponidi yang telah membawakan pengumuman pada malam hari ini. Dan Yesus selalu memberkati Pak Jonathan. Semangat Pak, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya. Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, dipersilakan ya kepada Bapak Ibu. Ya, kepada siapa dulu? Pak Frans Angki, nanti baru setelah itu ke Pak Darmawan dari Medan ya. Oke, kami persilakan. Pak Frans Angki, Kuara Emerin dari Kota Bekasi.
Baik, baik Pak John, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh saya. Ya, saya mau berkenalan dengan Pak Fredrik aja. Mungkin malam ini baru kita ketemu ya. Salam Amin. jumpa dengan Yesus Kristus, Pak Fredrik. Terima kasih, Pak. Ya, saya mau mohon doa buat saya Pak Fredrik dalam kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga. Ya, Dan sedikit Pak Fredrik ya. Pak Fredrik asalnya dari mana Pak Fredrik? dari Kisar. Oh, dari Kisar. Sama. Saya lahir di Kisar Pak Fredrik. Oh, ya. Kasih. Ibu saya Baker, Maria Baker dari Bonreli. Ya. Baker ya. Iya, betul. Bapak saya dari Luang. Oh iya, kalau mama saya Baker. Oh, Baker dari mana? Baker dari mana? Dari Kota Lama. Oh, Kota Lama. Berarti kita satu darah. Itu persatuan dalam darah Yesus. Iya, darah Yesus. Menyucikan kita. Iya. Amin. Mudah-mudahan Ya, Pak Frans. kapan-kapan ketemu Pak Fredrik ya. Mungkin bersama Amin. Pak John. Bersalaman. Bogor sama Bekasi dekat itu. Baik. Kita satu darah, Pak. Kalau dari Kota Lama kita satu darah. Dari Yawuru kita dari saya Bapak dan Mama kan dari Manway. Oh, Manway. Ya. Iya. Puji Tuhan. Tidak sia-sia. Iya. Bapaknya. Ya. Ya, Pak Frans, Angki mau bertanya, dipersilakan. Apakah langsung pertanyaan ditujukan kepada Pendeta Fredrik? Ya, atau nanti ke saya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak tadi saya berkenalan dengan beliau dan Oke. Pak John pernah mengatakan beliau dari sana, jadi saya tanya beliau. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Frans Angki, senang sekali akhirnya lewat wadah Zoom ini kita bisa dipertemukan ya. Oke, terima kasih. Baiklah, kita akan menuju ke kota Medan, Sumatera Utara. Di sana ada Bapak Darmawan Lim SH bersama calon istrinya Ibu Hana Nova ya. Oke, silakan Pak Frans, Pak Darmawan. John sebentar satu Pak John. Nanti Pak John, nanti saya minta Pak Fredrik punya nomor ya Pak John ya. Oke, siap, sip. Ya, Oke. Pak Fredrik. Ya. Terima kasih banyak. Nomor saya ada di Pak John, jadi bisa minta di Pak John aja, Pak. Oke, sip. Nanti saya kirim, Pak. Siap. Baik. Ya, silakan Pak Darmawan Lim. Nanti ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan ya. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita malam ini. Ya, Pak Darmawan Lim. Ya, salam Pastor John. Salam Ya, Pastor Fredrik. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya sebelum mulai pertanyaan, saya mau menyampaikan kan tadi yang damai yang diceritakan oleh Pastor Fredrik itu memang benar-benar saya alami. Damai di dalam Kristus itu tidak ada di dalam kehidupan yang lain. Maksudnya walaupun kita memiliki apapun, sebesar apapun kebahagiaan yang kita miliki, tapi damai sejahtera dari Kristus itu beda. Saya sendiri alami. Setelah saya ikut Tuhan, saya kan ikut Tuhan baru 8 tahun kan. Saya merasakan damai sejahtera dari Kristus itu memang tidak ada di dunia ini yang bisa diberikan orang lain selain Tuhan kita. Itu sangat-sangat saya rasakan dalam kehidupan kita. Jadi tadi sekilas kan Pendeta Fredrik mengingatkan Tuhan meninggalkan damai kan untuk kita. Jadi kita harus hidupkan damai itu dalam kehidupan kita. Caranya kita hidupkan ya saya selalu bersyukur saya bisa kenal Tuhan, mau belajar sungguh-sungguh bisa mendengar firman Tuhan, menjadi pelaku firman kan, belajar tak ada setia kepada firman. Sekaligus terima kasih banyak atas firman-Nya mengingatkan bahwasan firman bahwa damai dari Kristus itu tidak ada di dalam dunia ini selain di dalam Kristus. Makanya seperti yang Pak Pendeta Fredrik bilang, Jepang banyak orang anak muda bunuh diri, itu memang benar kenyataannya kan. Tidak hanya di Jepang, ada di negara manapun kalau orang yang sudah tidak memiliki damai kan, dia pasti hidupnya akan merasa tertekan dan tertekan terus. Jadi tidak ada jalan keluar. Karena jalan keluarnya itu hanya di dalam Yesus, yaitu lewat damai itu. Jadi saya merasa sangat diberkati. Damai itu memang betul-betul harus kita hidupkan mulai sekarang ini dalam setiap kehidupan kita. Jadi terima kasih firman Tuhan yang sangat memberkati pada malam hari ini. Dan sebelumnya ini yang ada mau saya tanyakan adalah
tentang ayat firman Tuhan yang saya baca, Pastor. Mungkin ke Pastor John kan. Saya ada jumpa lagi dengan teman yang ingin mengenal pribadi Yesus dengan baik kan. Dan mereka menyanyikan tentang konsep dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kan. Jadi seperti yang diberitakan, konsep Allah Tritunggal itu kan nggak ada ya tercantum dalam Alkitab ya. Yang ditulis secara langsung Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, itu terus mereka pernah mengatakan dalam Perjanjian Lama, itu dalam Keluaran 7 ayat 1 ya. Ntar saya bacakan dulu. Keluaran 7 ayat 1 ya. Di mana di sana kan firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa kan. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Di sini Tuhan berkata kepada Musa kan, ini kan firman Tuhan langsung kepada Musa kan. Aku akan mengangkat engkau sebagai Allah. Allah itu kan A besar ya. God ya, berarti Allah besar ya. Nah, itu tapi kan dikhususkan untuk Firaun kan. Jadi ayat ini kan mungkin saya kurang mengerti, Pastor, tentang firman Tuhan di dalam Keluaran 7 ayat 1. Apakah ini adalah suatu proses yang mereka kadang-kadang kan dalam kehidupan orang-orang yang belum mengenal Kristus kan, mereka selalu memperdebatkan Yesus adalah A besar atau A kecil gitu kan, utusan. Jadi bukan Bapa kan. Kalau dalam versi Yohanes 1:1 kan sudah jelas ya, seperti Pastor ajari, pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia kan. Dan Pastor pernah mengatakan juga fungsi Allah Tritunggal itu adalah beda tempat ya. Dimana seperti Pastor bilang, Pastor di rumah sebagai bapak dari anak, di sekolah sebagai dosen, dan di gereja sebagai gembala atau pendeta kan. Jadi saya juga sudah jelaskan tentang konsep dari Allah Tritunggal di dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan orang kita percaya. Jadi yang saya masukkan itu Keluaran 7 ayat 1 itu, di mana kenapa Tuhan berfirman kepada Musa, padahal kita tahu kan Musa adalah hamba-Nya Tuhan kan. Nah, dan seperti kita tahu di Perjanjian Lama, orang yang mau menerima pengampunan dosa kan harus ada iman besar. Iman yang sangat besar baru bisa, begitu dia masuk ke hadapan Tuhan, dia lakukan persembahan, baru bangsa Israel bisa bertanya, gimana, ada firman Tuhan nggak, ada pesan Tuhan nggak kan? Nah, tapi kan bukan dia adalah apa kan? Kenapa kok bisa diangkat menjadi Allah untuk Firaun gitu? Mungkin ayat itu sedikit agak menjadi pertanyaan. Tadi saya dengan teman-teman dia membahas ayat ini ke saya, jadi saya tidak ngerti. Makanya dalam perjumpaan saya dengan ibadah ini saya tanyakan. Dan sekaligus saya mau minta penjelasan dengan konsep Allah Tritunggal. Dalam Alkitab itu kita percaya dan 100% yakin Yesus adalah Bapa, Dia adalah Tuhan, Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Nah, seperti yang Pastor bilang. Gimana caranya ya kita bisa meyakinkan konsep Allah Tritunggal dalam yang kita yakini itu kepada orang yang menanyakan kepada kita tentang pribadi Yesus dalam kehidupan. Apakah Yesus itu utusan atau memang dia Bapa sendiri yang menjelma, yang datang menjadi manusia untuk menebus kita? Karena kan di dalam Alkitab kan sedikit banyak kan Yesus pernah berkata juga dalam beberapa Alkitab, tadi pagi ada mereka ngomong dia itu diutus gitu kan. Statusnya Allah kepada aku akan maksudnya akan menyediakan kepada Allahku dan Allah kalian. Nah, ada pernah dibahas di Perjanjian Baru ayat berapa tadi ditanyakan, aku lupa. Nah, itu Yesus ada mengatakan seolah-olah dia adalah utusan, bukan A besar ya, bukan God ya, bukan God tapi Lord ya. Versi dalam bahasa Inggris kan ada God sama Lord ya. Nah, jadi dia kalau God itu kan sudah jelas Bapa kan. Kalau Lord itu kan bisa saja berfungsi untuk Tuhan ya, atau kepada siapa kita mengabdi, tapi utusan gitu. Bagaimana pandangan Pastor tentang Allah Tritunggal dalam konsep Alkitab yang sebenarnya, dan tentang mengenai Keluaran 7 ayat 1 itu. Mohon penjelasannya Pastor. Terima kasih waktunya. Selamat malam. Ya, oke. Jadi pada waktu lihat sejarah penciptaan ya,
Di sana itu sudah muncul Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi kan Allah berfirman ya kepada Adam dan Hawa, dia bilang baiklah kita menjadikan manusia itu menjadi serupa dan segambar dengan kita. Kata kita ini bukan tunggal tapi jamak. Kalau tunggal cuma satu, tapi kalau jamak berarti lebih dari satu, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Itu sudah ada di dalam kitab Kejadian ya Pak Darmawan. Itu kalau kita lihat Allah tunggal sudah ada. Dan di perjanjian baru sebelum Yesus naik ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya untuk mereka pergi memberitakan Injil. Siapa yang percaya dalam namanya diselamatkan dan disuruh membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi itu tentang gambaran itu. Allah Tritunggal juga muncul di perjanjian baru ya, itu nyata jelas di dalam apa Yesus katakan ya, saat amanat agung dia berikan kepada murid-muridnya sebelum dia berpisah meninggalkan mereka. Dia bilang pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi itu sudah ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Oke, jadi Allah yang disembah oleh orang Israel di dalam perjanjian lama itu disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Abraham itu digambarkan sebagai Bapa, Ishak itu digambarkan sebagai Yesus karena Ishak pun dikorbankan oleh Abraham ya di atas Bukit Moria, mezbah yang Abraham buat itu. Dan itu sudah menunjukkan sebuah nubuatan bahwa Yesus akan mati untuk dikorbankan di atas kayu salib ya. Dan Yakub ya itu adalah menggambarkan tentang Roh Kudus. Jadi jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini itu yang dikenal oleh bangsa Israel ya, dan itu kita tahu bahwa tiga pribadi ini itu ada di dalam setiap pekerjaan mereka. Itu setiap apa yang mereka kerjakan itu semua mengarah kepada Yesus. Jadi semua yang mereka kerjakan itu mengarah kepada Yesus, dan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah nyata di dalam Yesus Kristus ya, tentang konsep Trinitas itu ya Pak Darmawan ya. Ya. Jadi seperti itu yang kita pahami. Lalu yang berikutnya apa lagi Pak Darmawan? Mengenai Keluaran 7 ayat 1 itu Pastor. Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Di situ ya, kan jadi Tuhan berfirman sebagai A besar. Ini kan, sebuah inisiatif. Ya. Jadi ini adalah inisiatif Allah sendiri, ya kan, yang dia berfirman kepada Musa, dan Musa sebagai orang yang menerima firman itu, ya. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada seorang nabi, dalam hal ini adalah Musa, maka itu adalah hak sepenuh daripada Tuhan ya. Kalau dalam bahasa dunia bilang apa, prerogatif ya, itu hak mutlak. Jadi atau dikatakan sebagai hak absolut daripada Tuhan Allah sendiri. Jadi dia mau berfirman dan dia mau mengatakan seperti yang tadi dikatakan dalam ayat itu ya. Dalam Kejadian Keluaran 7 ya, Pak Darmawan ya, ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan. Ya, berfirmanlah Tuhan, Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Kepada Musa. Ya, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya? Tuhan bilang, lihat. Apa yang dilihat? Tuhan bilang, aku mengangkat engkau. Siapa yang diangkat di sini? Yaitu Musa. Aku mengangkat engkau sebagai apa? Sebagai Allah bagi Firaun. Jadi harus dibedakan. Sebagai Allah dan Allah ya, itu harus dibedakan. Ya, Pak Darmawan ya. Jadi kita harus teliti di sini. Lihat, aku mengangkat engkau, bukan dikatakan Allah ya, tapi sebagai Allah. Jadi artinya fungsinya Musa di sini jadi sebagai yang mewakili Allah ya, sebagai representatif. Bisa paham ya? Betul, paham. Jadi
Musa di sini bukan Allah, tapi sebagai Allah. Artinya dia sebagai seorang representatif, sebagai wakilnya Allah, itu maksudnya. Sebagai wakilnya Allah, jadi dia ini yang benar-benar mewakili Allah di bumi ini. Ya, bagi siapa? Bagi Firaun. Nah, Firaun ini kan raja Mesir, orang penyembah berhala, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang akhirnya Firaun ini juga yang menyiksa orang Israel, mereka diperbudak ya 400 tahun lamanya. Jadi Musa dibangkitkan Tuhan sebagai Allah bagi Firaun. Artinya Allah, artinya apa? Jadi Firaun ini menggambarkan kehidupan manusia berdosa, dan Musa ini menggambarkan pribadi Allah yang bicara kepada manusia berdosa itu. Sampai di sini ya, paham ya? Paham, Pak. Oke. Dan Maksudnya Harun gini, Pastor. abangmu akan menjadi nabimu. Jadi Harun di sini dia menjadi jubirnya Musa, menjadi juru bicaranya Musa, karena Musa pada waktu itu menyadari bahwa dia seorang yang gagap, bicara terbata-bata. Dia orang yang grogi sekali pada waktu Tuhan memanggil Musa, karena Musa melihat ada api yang menyala itu di semak-semak belukar, dan Musa mencoba untuk melihat, dan Tuhan bilang, Musa, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Dan Tuhan bilang, aku memanggil engkau untuk menyampaikan firman. Musa bilang, aduh jangan aku deh. Aku ini seorang yang peta lidah, aku orang yang gagap. Mending abangku aja, dia pandai ngomong, dia bicaranya lancar, public speaker, itu cocok. Tapi Tuhan bilang kepada Musa, Musa, siapa yang membentuk lidah? Dan disitulah Musa sadar, oh, bahwa Tuhan yang membentuk lidah, dan Tuhan pakai Harun juga menjadi juru bicara. Oke, yang Pak Darmawan mau tanya apa? Jadi di sini, jadi kita tidak boleh bingung ya. Artinya ini adalah hak prerogatif Allah sendiri yang mengangkat Musa ini sebagai Allah. Sebagai Allah beda dengan Allah. Sebagai itu artinya bicara tentang fungsinya dia, ya, mewakili Allah di bumi ini, ya. Dan Harun itu sebagai orang yang menjadi jubirnya, dia menjadi juru bicara, karena memang Harun ini orang yang punya karunia memang untuk berkata-kata, jadi dia pandai, jadi dia ini seorang negosiator yang hebat, ya, dia seorang yang komunikator yang hebat, jadi makanya Tuhan pakai Harun untuk membantu Musa di sini, ya. Oke. Jadi sampai di sini jelas, ya. Maksudnya begini, Pastor, itu tadi saya sudah jelaskan, itu kan bagi Firaun ya, tapi mereka kan intinya dia pertanyaannya yang agak susah saya jawab. Katanya diambil beberapa Alkitab dan tulisan ejaan A itu kan A besar ya, Pastor. A besar kan, huruf besar kan. Berarti God kan. Itu mencerminkan God kan. Harusnya kan kalau apakah penulisan itu salah ya, Pastor? Itu yang banyak diperdapatkan oleh orang yang dari orang yang sesat ini, bidat ini, Pastor. Dia itu terus membawa-bawa ini kan. Tadi ada datang juga beberapa orang dan mereka menyampaikan juga, tapi sudah saya luruskan kepada orang-orang yang mau belajar. Terus mereka terus saja dia bilang, lihat saja di Alkitab, semua Alkitab di situ tulisnya huruf ejaan A besar. A besar, huruf besar A itu kan mencerminkan God ya. Kalau A kecil masih Lot masih kan katanya ada beda God dengan Lot ya. Nah itu yang dibagi permasalahan. Berarti bilang aja itu salah ditulis ya. Penulisan di Alkitab itu ada salah gitu ya, karena itu ditulis manusia gitu ya, atau gimana, Pastor? Itu yang dimaksudkan ya, Pastor, karena saya tadi sudah jelaskan juga. Nova pun ini sudah kalau jelaskan kita mengarah ke sini ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa Alkitab itu tidak pernah salah, jadi semua yang tertulis itu ya dan amin. Cuma memang untuk memahami dia secara lebih dalam, memang itu ada sesuatu yang memang khusus yang kita perlu pahami ya. Coba perhatikan ini 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan berarti itu huruf maupun tanda bacanya, titik, koma ya. Itu kalimatnya itu kan tulisan ya, kalimat itu kata, kalimat, tanda baca semua itu adalah tulisan ya. Tulisan ilham, tulisan
ini tidak pernah salah, tapi benar ya, saudara. Ya, mohon maaf, di sini signal agak sedikit ya. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan daripada Pak Darmawan kita akan selesaikan dan kita akan berdoa. Mungkin Pak Frederick Manuata dari Bogor, apakah ingin menjawab pertanyaan Pak Darmawan tadi? Baik, bisa dibuka Pak Frederick. Ya, mic bisa dibuka. Mic-nya Ya, mic bisa dibuka. belum keluar, Pak. Mic-nya dibuka dulu, Pak Frederick. Halo, Pak Frederick. Mic-nya yang pojok belum dibuka, Pak. Suaranya belum keluar. Ya, enggak apa-apa. Mungkin beliau ini. Halo, Pak lupa. Frederick. Ya, baik, Bu Indriani. Baik. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, Kasihan Pak bicara, suaranya nggak keluar. Halo Pak Frederick. Ya. Halo Pak Frederick, suaranya nggak keluar. Mic-nya dibuka dulu. Oke, bisa di-chat aja, Bu. Bisa di-chat supaya nanti beliau bisa lihat di layar monitor. Pastor John, ini sekedar Pastor John. Ya. Ini tadi yang saya tanyakan itu mau mematahkan serangan dari saksi Yehova, Pastor, yang mengatakan Yesus adalah utusan. Makanya dia menggunakan ayat ini untuk mementalkan kami, Pastor. Dia gunakan ayat ini untuk mementalkan kami, makanya aku harus tanya ke Pastor, kan dia perdebatkan A besar dengan A kecil. Dia mengatakan Yesus utusan. Jadi kita mengatakan Anda salah, Yesus adalah Tuhan. Bapa, dia bilang bukan utusan. Itu Pastor. Maksud saya untuk mematahkan mereka, saksi Yehova. Ya. Jadi begini, pesan saya untuk Pak Darmawan. Jadi ketika mereka datang, jadi mending jangan diterima karena nanti berdebat dengan mereka. Mereka itu kan juga mereka mengerti ayat-ayat firman ya, bahkan mereka hafal, tapi mereka tidak mengerti dan mengenal siapa Yesus. Jadi kalau dengan mereka tidak usah berdebat, lebih baik tolak mereka saja. Nah, nanti kalau Pak Darmawan dengan belajar makin hari makin dalam, makin lama, Pak Darmawan akan mengerti, baru bisa berapologet ya, bisa berdiskusi atau berdebat. Kalau berdebat ini juga memang akhirnya nanti kalau memang merasa bahwa yang kelompok kita menang, di mereka kalah, nanti juga mereka juga rasa macam mereka merasa seperti mereka kehilangan damai sejahtera segala macam, atau sebaliknya kalau mereka merasa mereka menang lalu dari pihak kita kalah, nah ini juga menimbulkan sesuatu yang baik yang tidak baik. Akhirnya makanya itu Alkitab mengajarkan kita bahwa kita jangan berdebat. Kalau berdebat untuk kebenaran nggak apa-apa, tapi kalau berdebat untuk nanti habiskan waktu energi, lebih baik di-cut aja, Pak. Oke. Mungkin Pak Freddy itu mic bisa dibuka, bisa disampaikan. Pak John, ya, bagaimana Bu? Ya, Bu. Pak John. Ya, oke. Saya dengar. Pak ya. John. Silakan. Saya Pak John, sebentar. Saya itu sama seperti Pak John. Jadi kalau itu namanya saksi Yehova,
itu tidak perlu kita bersama-sama mereka. Karena saksi Jehovah itu bagaimana dia ingin supaya kita itu pindah kepada dia. Karena di Pekanbaru ini sangat banyak sekali saksi Jehovah Pak John, tetapi tidak dilayani. Apalagi di Medan, saudara saya juga saksi Jehovah di Medan. Tapi kami sekeluarga tidak melayani daripada tulang kami itu. Jadi kalau imbauan saya sama Pak Darmawan, itu kalau saksi Jehovah itu datang, mohon ditolak aja. Karena mereka itu memang itulah adanya. Ingin menyalahkan supaya kita beralih kepada mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratna Marlina, itu ide yang baik sekali. Jadi begini, kalau kita berpikir secara dalam penginjilan, yang menginjili orang-orang di luar kekristenan ini kan kebanyakan kan kita ya, saudara-saudara sepupu kita yang dari kaum Ismail itu ya, suku Kedar Nebayot itu, kita yang menginjili mereka. Nah, saksi Yehova ini kenapa mereka tidak mau menginjili yang orang-orang yang non-Kristen ini, mereka kok malah datang menginjili orang Kristen. Nah, sasaran mereka itu kepada orang-orang Kristen yang lemah imannya, yang dia berakar di dalam Kristus itu belum dalam, dan dia masih apalagi masih belum terlalu banyak paham. Nah, ini yang menjadi sasaran empuk, dan kebanyakan saudara-saudara kita yang nggak siap akhirnya terseret ke sana. Tapi kita bersyukur Pak Darmawan sudah bisa mulai menyangga, ya, mulai bisa untuk mulai membentengi diri. Itu bagus, Pak. Makanya terus belajar firman Tuhan yang baik. Saya ingat suatu hari ketika mereka datang ke rumah teman saya itu pada waktu kan dia pendeta juga ya, walaupun dia hanya sebagai seorang pemimpin pujian, worship leader di gereja. Pada waktu saksi Yehova datang ke sana, mereka bilang, kami mahasiswa sekolah Alkitab, kami mau bagikan firman dengan Bapak. Dan dia sudah tahu ini saksi Yehova. Dan pada waktu mereka dia persilakan masuk ke ruangan tamu, dia bilang, Pak, Ibu, sebelum Bapak berbicara, saya mau nyanyikan satu lagu dulu ya. Dia ambil gitar dan dia nyanyikan lagu tentang bicara tentang Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, Juru Selamat, kasihnya diberikan kepada orang berdosa. Lalu mereka tanya gini, Bapak ini pendeta ya? Iya. Waduh, maaf, kami salah masuk. Akhirnya mereka pamit pulang. Lalu saya ingat mereka pas datang ke tempat kami, itu pintu pagar diketok. Saya keluar, saya lihat ini siapa ini? Waduh, saya lihat ada 2 orang di luar di pagar. Mereka bilang, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Lalu mereka bilang, Pak, kami ini mahasiswa sekolah Alkitab, kami mau bagikan Alkitab dengan Bapak, mau cerita Alkitab. Bapak senang Alkitab? Bilang, oh ya, sangat senang. Mereka bilang, waduh, terima kasih Pak, berarti kami nggak salah datang ke sini. Jadi waktu mereka datang, saya izinkan mereka bicara, sudah panjang lebar, sudah selesai. Lalu setelah itu saya masuk dengan kesaksian saya bilang, dulu saya ini divonis dokter ketika di rumah sakit. Dokter bilang sudah tidak ada harapan karena saya mengalami musibah kecelakaan. Tapi puji Tuhan, saat dokter tidak bisa menyembuhkan saya, ada satu dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Makanya saya hidup hari ini. Bukan cuma penyakit saya disembuhkan, tapi dosa saya pun diampuni. Tuhan Yesus mengampuni saya yang berdosa nih. Maka saya berkata kepada Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak dan Ibu tidak akan bisa selamat di sorga. Lalu mereka tanya, Bapak ini pendeta ya? Iya. Waduh Pak, maaf, kami salah masuk. Mereka pulang sejak hari itu, mereka tidak pernah berani datang lagi. Lalu mereka datang lagi ke tempat teman saya, namanya Pendeta Yohanes juga. Mereka ketuk pintu rumahnya. Lalu Pak Pendeta Yohanes keluar, ada apa Pak Ibu? Kami ini mau datang cerita Alkitab dengan Bapak. Bapak mau? Oh ya mau. Tapi waduh, saya lihat Bapak dan Ibu kasihan, saya kasihan. Siang-siang begini, siang bolong Bapak datang panas terik, bela-belain mau cerita Alkitab, sementara Bapak tidak percaya Yesus, Bapak pun tidak akan selamat. Pasti Pak John. Pasti Pak John. Sejak itu, mereka nggak datang lagi. Saya juga di sini gitu Pak John, didatangi juga. Maaf saya bilang gitu. Sama saya kalau masalah saksi Jehovah, silakan. Saya menutup pintu, saya bilang gitu Pak John. Kemudian datang ke tempat saudara saya yang tukang membersihkan rumah.
Jadi bersihkan rumah ini, ditanya di mana rumahnya. Mereka datang lagi ke situ. Jadi saya bilang jangan layani. Oh ya Pung, nggak usah dilayani. Ya nggak usah dilayani. Itu tidak percaya sama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Hanya ingin mencela, mencela apa yang kita percayai. Itulah saya bilang kepada mereka, Pak John. Ya. Saya masih ingat suatu hari ketika ada seorang jemaat telepon saya, Pak John, ini saya minta tolong Bapak, boleh? Saya bilang, oh ya boleh, dengan senang hati. Lalu dia tanya, Bapak ada di mana? Saya bilang, saya masih di jalan. Oke, Pak, bisakah Bapak nanti datang ke rumah saudara saya? Saya bilang, oke, bisa. Saya tanya alamatnya di mana, dan akhirnya saya dapat alamat, lalu kami datang ke sana. Saya datang waktu seorang diri. Waktu saya datang ke sana, saya tanya dulu kepada orang yang mengundang saya ke rumah saudaranya, itu kenapa dengan saudaramu? Dia bilang, Pak, saudara saya sudah lama tidak pernah pergi ke gereja. Saya tanya kenapa? Dia bilang karena mereka sering didatangi oleh saksi Yehova. Saya bilang, oh gitu ya, oke. Baik, saya tanya alamatnya di mana, dan mereka kasih alamatnya, saudaraku. Nah, pada saat saya sampai ke sana, saya masuk, saya perkenalkan diri saya Pendeta John, dan saya mau ini datang untuk menceritakan firman Tuhan untuk Bapak dan Ibu. Dan akhirnya saya ajak mereka berdoa bersama, saya sampaikan satu ayat firman tentang Yesus itu Tuhan, dia Raja, siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tanya kepada tuan rumah, kapan saksi Yehova datang? Mereka bilang, tar sore Pak, jam 6 sore. Oke, sebelum jam 6 sore, 1 jam sebelumnya saya akan datang dulu. Jadi saya bawa gitar, saudara ya, saya bawa gitar, saya bawa ada pengajar untuk saya. Dan ketika saya datang ke rumah keluarga itu, saya ajak mereka pujian penyembahan, memuji menyembah Tuhan. Tepat saudaraku, jam 6 itu 2 orang sudah muncul depan pintu rumah. Mereka bilang, selamat sore Pak, Ibu, kami boleh masuk? Oke, boleh. Saya bilang, silakan duduk, sebelum kalian bicara, izinkan saya bicara dulu. Jadi saya bicara seperti orang berkhotbah. Saya bilang, Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara, itu 2 orang itu mereka gelisah setengah mati. Karena saya bicara mungkin sekitar hampir 15 menit, saudaraku. Mereka lihat jam, mereka bilang, aduh Pak, mohon maaf, waktu kami sudah habis. Sejak itu, mereka tidak berani datang lagi ke keluarga itu. Dan keluarganya akhirnya mereka pergi ke gereja. Jadi itu saudaraku. Makanya pentingnya kita belajar firman Tuhan itu penting. Supaya kita bisa punya bekal, punya senjata untuk menghadapi orang-orang ini. Ya. Jadi tidak sia-sia. Pak Darmawan, jadi jangan takut ya Pak Darmawan ya. Jadi saksi Yehova itu sudah jelas mereka sesat itu. Sudah sesat ya. Mereka disebut bidat itu. Kalau memang mereka itu punya dana besar untuk mendukung kegiatan mereka ya, itu dari Amerika. Tapi jangan takut ya, Tuhan kita lebih besar kok. Amin. Oke, Pak Fredrik ingin menyampaikan dalam poin ini yang ditanyakan tadi Pak Darmawan sebelum kita tutup ya. Suara saya sudah bisa dengar ya, Pak? Mantap. Udah, Pak, udah. Oh, iya. Iya. Ya, jadi saya hanya nambahkan aja Pak John bahwa apa yang dikatakan yang tertulis di firman Tuhan yang ditanyakan oleh saudara kita ini, Allah kalau ditulis Allah A kecil itu kan dewa-dewa, roh-roh. Ya, betul. Ya. Tapi Allah yang dimaksudkan di situ adalah alam, sebenarnya itu menyangkut kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Jadi aku mengangkat engkau seperti Allah itu bukan berarti dia jadi Allah pencipta, bukan. Tapi dia berdiri di tengah, jadi pemimpin di tengah-tengah umat yang tidak mengenal Tuhan. Jadi segala kekuasaan Allah diberikan oleh Musa itu dia bertindak seperti itu di tengah-tengah bangsa kafir itu. Sehingga A besar itu, kalau A tulis A kecil itu kan roh-roh atau dewa-dewa. Dan mungkin kekuasaan Allah itu ditulis dalam huruf kecil. Jadi itulah yang bisa saya tambahkan Pak John. Jadi itu dipercayakan kepada Allah mengangkat Musa, bukan mengangkat Musa sebagai Allah itu berarti bukan dalam artian bahwa dia sebagai pencipta, tidak, tapi sepertinya dia Allah memberikan kekuasaan kepadanya untuk menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa kafir itu.
maksudnya seperti itu. Demikianlah Pak John. Jadi bukan Allah pencipta, tapi segala kekuasaan yang Allah berikan bagi Musa untuk menjadi seorang pemimpin seperti Allah di tengah-tengah bangsa kafir itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pastor Fredrik, sudah ngerti penjelasannya. Ya, bisa ya Pak? Sudah mengerti Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Karena berapa Ini hari ini saya diserang jaringan oleh di enam sini saksi kurang Yehova. bagus. Ya. Aduh, ampun deh. Jaringan kami di sini agak susah, Pak. Ya, Pastor. Jadi malam ini kalau saya bisa bicara ini karena ada lumayan. Iya. Jadi ya itulah Pak ya, karena maksudnya begini, Allah itu Allah yang dimaksudkan, Allah mengangkat Musa seperti Allah. Bukan Allah sebagai pencipta, bukan. Tapi dia diberikan kuasa seperti itu. Segala kekuasaan yang ada pada Tuhan itu diberikan kepada Musa di tengah berdiri sebagai seorang pemimpin. Dia berbicara seperti Allah sendiri di tengah-tengah bangsa kafir itu, Pak. Iya, Pastor, udah ngerti. Terima kasih banyak Ya. penjelasannya. Firman-Nya memberkati. Terima kasih, Pastor. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pastor. Tuhan berkati pelayanan Pastor. Ya, oke, luar biasa. Pak Fredrik sudah menambahkan ya, dan itu memang benar sekali. Jadi Musa mendapat hak prerogatif ya dari Allah untuk berbicara. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup. Nanti kita akan lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, kita akan lanjut untuk berikutnya ya. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Malam hari ini kita bersyukur. Jadi ibadah kita luar biasa, berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit hambatan ya. Masalah signal, dan kita sudah dilayani oleh hambanya Pendeta Fredrik Manuata STH dari Kota Bogor. Dan puji Tuhan, kita sudah ini mendengarkan pertanyaan dari sahabat kita Pak Darmawan yang sudah bertanya, dan itu mewakili semua. Jadi pesan saya, teruslah kita bertekun membaca kitab suci supaya kita benar-benar ya bisa paham ya, mengerti tentang rahasia ini. Oke. Saudara sekalian, saya ingin satu ayat saja untuk kita sebagai ini ya, untuk penutup. Ini kita lihat ayat ini dulu, saudaraku, supaya kita benar-benar bisa paham betul bahwa kita sedang menghadapi serangan-serangan dari bidat-bidat yang tadi sudah disebutkan ya, juga dari roh dewa-dewa ini. Kolose 2 ayat 8, ini yang perlu kita pegang ya. Kita perlu hati-hati di sini, saudaraku. Jadi kita belajar firman yang benar malam ini sehingga kita tidak sampai terkecoh ya. Kolose 2 ayat 8, ini firman Tuhan memperingatkan kita semua. Oke. Ya, Ibu Rosalin ada di sini? Oke, Ibu Rosalin, ya, mungkin masalah signal kali ya. Oke, mari kita baca ayat ini. Kolose 2 ayat 8, 1, 2, 3, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Dengan filsafatnya yang apa? Yang kosong dan apalagi dan palsu. Menurut apa? Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Amin. Amin. Siapa Kristus? Dia adalah kebenaran itu, ya. Kristus dalam bahasa Inggris disebut Christ. Christ artinya yang diurapi. Diurapi untuk apa? Diurapi untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanannya. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati pun bangkit. Itu pekerjaan Kristus. Jadi diurapi untuk melayani, saudaraku. Ya, dan pengurapan ini juga
Itu dikatakan dalam 1 Yohanes bahwa pengurapan ini akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan karena itu kamu tidak perlu lagi diajari. Yang tidak perlu diajari oleh siapa? Oleh bidat-bidat ini, Pak Darmawan. Jadi jangan menerima mereka masuk dalam rumah Pak Darmawan ya. Jadi bidat-bidat yang ini sekte-sekte, aliran-aliran sesat ini, karena kalau tidak hati-hati mereka ini akan menyusup masuk dan mereka akan mempengaruhi iman Pak Darmawan. Tapi bersyukur calon istri ya Ibu Hananova, dia bagus ya, bisa mengcounter mereka ya, bisa untuk ini mencegah untuk jangan sampai ajaran-ajaran itu mempengaruhi. Yang kasihan bagi saudara seiman kita yang lemah imannya ini, mereka tidak berakar dalam-dalam, apalagi mereka tidak mempelajari firman dengan sungguh-sungguh, mereka mudah terkecoh, bisa terseret arus aliran-aliran sesat ini. Makanya kita diperingatkan oleh Tuhan lewat surat Paulus ini, hati-hatilah. Namanya hati-hati, sesuatu yang membahayakan, kita perlu hati-hati. Ya, ini serangan-serangan ini datang kepada kekristenan kita. Makanya saya mendorong semua umat Tuhan malam ini, saudara-saudara sekalian dimanapun kau berada, jangan pernah berhenti untuk membacakan Alkitab kita suci ini. Makanya kenapa di gereja CLCC kita bahas itu ayat per ayat itu secara teratur supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sajian-sajian itu bisa lengkap ya, bisa dapatkan secara penuh sehingga bisa membuat Bapak Ibu makin kuat, makin mengerti, makin paham dan makin berakar, makin nancap, makin dalam sehingga tidak mudah terseret oleh arus pengajaran yang menyesatkan ini. Ya, Bapak Ibu, itu aja dari saya dan puji Tuhan nanti kita akan lanjut lagi. Kalau besok ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan naikkan satu pujian dulu bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Nah, untuk mengamenkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Frederick tadi, saya punya satu lagu yang indah sekali. Lagu ini benar-benar sungguh memberkati hidup saya, saudaraku ya. Kita akan nyanyikan bersama-sama pujian ini. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, di dalam ibadah-ibadah seperti ini mempersiapkan kita menjelang kedatangan Tuhan ini, kita sudah siap untuk berjumpa dengan Tuhan ya. Lewat ibadah-ibadah seperti ini, jadi kita tidak bisa disesatkan lagi dan kita diselamatkan. Oke, kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai doa kita. Suaranya hilang Pak John. Amin. Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya. Ya. Amin. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, ini lagu sudah lama dan memang ini karena pakai suara wanita, jadi suara wanita memang tinggi sekali ya, atau rendah, jadi memang oke, tidak apa-apa, kita akan akhiri aja ibadah kita pada malam hari ini, dan mari Bapak Ibu monitor dan saya akan berdoa untuk saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini ya. Apapun pergumulanmu, tetap percaya bersama dengan Tuhan ada kuasa yang menyertai engkau. Katakan amin. Haleluya. Siapa percaya Tuhan mendengar doa kita malam hari ini? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Pak Frederick Manuata, Tuhan akan menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan Tuhan. Berjalanlah, sebab Tuhan akan mendahului engkau, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Tuhan akan menyediakan semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan di dalam nama Yesus. Tetap setia, lakukan pekerjaan, pelayanan, dan Tuhan katakan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Berkati semua yang hadir pada malam hari ini. Untuk Pak Darmawan, untuk Ibu Ratna Marlina, untuk Ibu Weli Hukubun, untuk Pak Wongtir, untuk Pak Frans Angki, untuk Ibu Xian Liang, untuk Ibu Nini Herawati, dalam nama Yesus. Siapa yang sakit pada malam hari ini? Ibu Magdalena, dalam nama Yesus. Jangan susah hatimu, percaya malam ini kuasa Tuhan menghampiri engkau di dalam nama Yesus. Sekarang letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dan sekarang rasakan dan mulai terima dengan iman. Aliran kesembuhan mulai mengalir atas tubuhmu. Aku berkata malam hari ini, sebagaimana Tuhan pakai Musa sebagai Allah bagi Firaun, malam hari ini juga Tuhan pakai engkau. Dirimu sendiri adalah bait Allah untuk melepaskan kuasa Tuhan atas tubuhmu. Dan imani malam hari ini, bukan lagi tanganmu yang engkau jamah bagian tubuhmu yang sakit, tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri. Malam hari ini imani, sungai kesembuhan mulai mengalir untuk Pak Darmawan, untuk Ibu Ratna Marlina, untuk juga Ibu Magdalena, untuk Pak Fredrik Manuel, Pak Frans Angki, Ibu Wet mengalir dalam nama Yesus. Oh, ada sungai kesembuhan yang mengalir dalam nama Yesus. Terima sekarang. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih dalam nama Yesus. Aku berkata keuanganmu juga, ekonomimu juga, pekerjaanmu, karir bisnismu diberkati malam hari ini. Anak cucu keturunanmu, studi mereka diberkati dalam nama Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat dalam nama Yesus. Tidak ada yang terpuruk, semua mengalami terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi. Dalam nama Yesus, Pak Darmawan, dalam nama Yesus Tuhan akan memenuhi engkau dengan segala kebaikannya. Dalam nama Yesus, tetap setia, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semua akan ditambahkan dalam hidupmu. Tuhan tahu bahwa engkau ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tahu bahwa engkau ingin memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan membuat semua, akan orderan-orderan, akan pekerjaan karirmu, bisnismu berjalan lancar. Tuhan buat itu naik dan tidak akan turun. Berhasil tidak gagal, menang tidak kalah di dalam nama Yesus. Beruntung dan tidak rugi. Mengalami kemujudan bukan kemalangan dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, pria dan wanita, semua diberkati Tuhan. Semua dipulihkan Tuhan. Semuanya disertai Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurahlah dan dicurahkan buat semua yang hadir di malam hari ini. Dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, diberkati juga pelayananmu. Semua yang percaya malam ini diberkati Tuhan. Dengarlah ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua, sampai berjumpa lagi. Berkati Pak Fredrik Manuata, Pak Frans Angki, Pak Darmawan, Weli Hukubun, berkati sama-sama Pak Darmawan ya. Terima kasih doanya. Amin, amin, amin. Berkati ya Bu Indriani, Pak Jonathan Bonedi, Bu Ratna Marlina, berkati ya Pak Waktir semuanya, Bu Silviang, berkati ya. Oke, God bless you all. Bye-bye. Berkati semuanya. Ya, amin. Salam Bu Gembala, selamat malam. Ya, shalom Pak Darmawan. Pak Fredrik, Pastor, salam, selamat malam. Bu Indriani. Amin. Pak Anggi, salam, semuanya. selamat malam. Ibu Magdalena,
Sudah sehat ya Bu ya, Amin. puji Tuhan ya, Tuhan berkati Amin, ya. puji Tuhan. Ya, Pak Jonathan, Ibu Ratna Marlina. God bless you all, teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Sampai berjumpa lagi besok pagi. God bless. Bye-bye.